lagi bersama saya Arjun Juniarsya dan kita pada kesempatan kali ini memasuki pada pembahasan yang mengenai tentang Internet Gateway dan ini masih pada pembahasan tentang MTCNA. Nah, jadi kita akan mengenal lebih dalam dari Internet Gateway. Pertama yaitu kita akan pengenalan terhadap Internet Gateway. Nah, jadi menjadikan router kita itu, jadi kita akan eh, di sini sudah ada gambarannya untuk contoh topologi yang digunakan untuk kita praktek dalam pembelajaran tentang Internet Gateway. Nah, di sini terdapat 5 PC, yaitu PC client, jadi PPC virtual PC, mulai dari PPC 1, 2, 3, 4, 5, dan ini jumlahnya ada 5 PC. Dan untuk di sini juga ada satu switch, yaitu dengan vendor Cisco, dan di sini juga ada router mikrotik yang terhubung uh, ke internet, yaitu ISP. Nah, jadi goalsnya router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di sharing ke klien sehingga kumpulan PC klien bisa akses internet. Nah, inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Nah, jadi sehingga kita rangkum bahwa network environment kita bisa akses internet baik dari sisi networking tools maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sebagai internet gateway. Nah, jadi kita menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian akan di-sharing kepada klien, yaitu kepada PPC. Lalu sehingga jika kita jadi sehingga environment itu bisa akses internet baik sisi networking tools maupun sisi klien. Nah, jadi itu sudah bisa disebut sebagai internet gateway. Baik, kita langsung saja coba praktekkan di dalam PDAT Lab. Di sini sudah terdapat mikrotik dan juga ISP, yaitu akses internet, dan di sini kita bisa samakan saja dengan seperti hostname untuk namanya, yaitu di sini kita hapus saja dan di sini kita RB strip June. Jadi kita samakan dengan hostname. Lalu kita save. Nah, di sini kita akan menambahkan uh, perangkat switch. Nah, jadi untuk di sini saya menggunakan vendor Cisco. Nah, jadi jika teman-teman belum mempunyai, teman-teman bisa mendownload image-nya terlebih dahulu, yaitu di LabHub. Nah, kalian bisa install image Cisco image switch mau vendor apapun ada di sini. Jadi, nah jika belum ada, kalian bisa install. Karena saya sudah ada, jadi saya langsung saja. Dan di sini untuk image-nya saya layer 2 saja. Dan untuk namanya kita ganti menjadi switch. Dan untuk icon image-nya kita ganti menjadi, di sini kita cari saja switch. Paling ujung ini kita pakai yang ini saja. Lalu kita ke bawah. Kita scroll ke bawah dan di sini untuk ether. Nah, jika ethernya cuma satu itu akan kurang karena ether satu itu hanya ada 4. Jadi 1/1/2/3/4. Nah, jadi itu akan kurang. Jadi kita akan tingkatin menjadi ethernet 2 dan di sini dia akan menambah karena kita butuh slash lebih dari 4. Dan jika sudah, kita save saja. Nah, di sini jika sudah ada perangkat switch, di sini kita akan tambahkan perangkat PPC atau virtual PC dengan cara node. Lalu di sini ada virtual PC. Nah, di sini untuk PPC-nya kita tambahkan 5. Nah, di sini jika sudah, kita langsung saja save. Di sini akan otomatis menjadi 5. Nah, di sini karena emang namanya belum berurutan, jadi kita akan coba urutkan terlebih dahulu. Jadi yang 5
Yang 6 kita ganti namanya menjadi PC 1, kita save saja. Untuk yang PC 7 itu kita ganti menjadi PC 2, enter atau kita save. Nah, jika sudah, kita akan coba hubungkan perangkat switchnya terlebih dahulu dengan perangkat router. Kita coba sambungkan. Nah, di sini dia menggunakan Ether 2. Jadi router itu Ether 1 menuju ke ISP atau akses internet, dan untuk Ether 2-nya itu menuju ke switch. Di sini kita save saja, dan untuk itu kita langsung saja konekkan dari PC ke switch. Semua PC kita konekkan. Kita save, dia menggunakan ini dia. Nah, baik, ini dia Ether atau ini dia topologi yang akan kita gunakan pada pembahasan tentang pengenalan atau pembahasan ke depan tentang Internet Gateway. Baik, oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tahapan konfigurasi Internet Gateway. Nah, ini untuk real device. Nah, jadi kita akan menggunakan PNet, yaitu virtual MikroTik. Nah, jadi kita akan tahu atau belajar tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan jika ingin konfigurasi Internet Gateway. Nah, baik, di sini kita akan jelaskan pertama-tama, yaitu kita akan mengkonfigurasi yang namanya WAN. Nah, pasti teman-teman sudah tahu apa itu WAN. Nah, jadi WAN itu adalah kepanjangannya yaitu Wide Area Network. Nah, jadi koneksi antara MikroTik kemudian akan memberikan IP antara MikroTik ke ISP. Nah, MikroTik ke ISP. Nah, jadi untuk ke MikroTik dan ISP, jadi nanti si MikroTik ini akan mendapatkan internet dari ISP atau akses internet ini. Nah, jadi itulah yang dinamakan WAN. Selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi yang namanya LAN, atau ya teman-teman sudah tahu lah pasti ini emang. Nah, pasti tahu, teman-teman tahu juga apa itu LAN. Jadi LAN itu adalah local area network. Jadi ketika dari router MikroTik ke kumpulan klien, jadi koneksi antara router MikroTik ke kumpulan klien itu dengan melalui switch ini. Nah, lalu yang terakhir yaitu NAT, yaitu NAT, Network Address Translation. Jadi agar klien bisa internetan. Nah, jadi nanti si IP dari klien ini akan diterjemahkan dari IP private menjadi IP public, karena syarat untuk internetan itu harus memiliki IP public. Nah, jadi untuk WAN itu kita akan menggunakan DHCP client, ISP yang bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router memiliki MikroTik kita. Untuk yang kedua yaitu kita akan konfigurasi LAN dengan konfigurasi IP address, konfigurasi DHCP server, dan kemudian yang ketiga yaitu yang terakhir konfigurasi NAT, yaitu akan pemilihan change, pemilihan out interface, dan juga action. Nah, jadi untuk tahapannya ya ini dia tahapannya ada 3, yaitu tahapan WAN, LAN, dan NAT. Nah, untuk pembahasan tahapan ini selesai, kita lanjut pembahasan. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang konsep konfigurasi WAN. Nah, pada sebelumnya di tahapan itu ada tiga cara untuk mengkonfigurasi. Yang pertama yaitu WAN, yang kedua yaitu LAN, dan yang ketiga NAT. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang konsep dari konfigurasi WAN. Nah, jadi kepanjangannya yaitu Wide Area Network. Nah, jadi untuk konfigurasi ini memiliki 2 cara. Yang pertama itu dengan DHCP client,
Dan yang kedua yaitu dengan cara manual. Nah, untuk DHCP client itu bisa dengan DHCP server juga. Nah, jadi dia akan mendapatkan internet atau IP secara otomatis jika menggunakan DHCP. Jadi dia akan mendapatkan IP secara otomatis. Sedangkan untuk yang manual, nah namanya juga manual, itu berarti kita mendapatkan IP dengan cara kita buat sendiri atau cara bikin dengan kita mengkonfigurasi secara mandiri atau secara dibuat sendiri. Nah, jadi untuk konfigurasi WAN itu memiliki dua cara, yaitu secara DHCP dan juga manual. Nah, jadi untuk penjelasan ini selesai, lanjut. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang konfigurasi WAN. Nah, jadi konfigurasi WAN itu dibagi menjadi dua seperti yang kita sudah pelajari pada video sebelumnya, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu secara DHCP dan juga secara manual. Dan pada video kali ini kita akan coba dengan secara DHCP terlebih dahulu. Nah, jadi untuk cara DHCP yaitu bisa dengan menggunakan CLI maupun GUI. Jadi kita akan mencoba dua-duanya, dan di sini kita akan mencoba terlebih dahulu dari CLI. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi DHCP client untuk mikrotik kita. Nah, sedangkan untuk ISP itu menggunakan DHCP server. Nah, jadi kita akan menjadi DHCP client di mikrotik. Langsung saja kita masuk ke terminalnya. Nah, di sini saya sudah login dan sudah memasukkan user dan juga passwordnya, dan di sini kita langsung saja. Nah, baik, di sini kita langsung saja mengecek terlebih dahulu IP address IP DHCP client yang kita punya. Nah, di sini kita belum mempunyai IP DHCP client. Nah, jadi untuk caranya yaitu teman-teman bisa membuat IP DHCP client, yaitu dengan cara kita masuk saja ke IP DHCP client. IP DHCP client kita sudah masuk, dan di sini kita bisa dengan menggunakan IP DHCP client add dengan interface. Nah, kita memiliki 4 interface, yaitu di saya memiliki 4 interface, yaitu Ether 5, 6, 7, 8. Sini saya akan memasukkannya ke Ether 5. Karena di sini saya bukan Ether 1, jadi Ether 5, jadi kita masukkan ke Ether 5 saja karena itu sama saja dengan Ether 1. Dan untuk itu kita disable dulu, disable no. Lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa mengecek dengan print. Kita cek, dan di sini kita sudah memiliki IP yaitu 192.168.43.238. Dan untuk cara melihat lebih detailnya yaitu dengan print detail. Ya, di sini. Nah, di sini terdapat yang namanya gateway yaitu 192.168.43.1, dan juga di sini ada yang namanya. Nah, baik, jika sudah dengan cara CLI seperti ini, kita akan coba menggunakan cara dengan GUI. Itu kita masuk ke Winbox. Kita masuk, dan di sini kita akan masuk ke Winbox dengan menggunakan MAC address saja. Kita connect, dan usernya itu admin, dan untuk password tidak punya password. Kita sudah login, dan di sini nah, baik, di sini kita langsung saja untuk konfigurasi IP DHCP client-nya, yaitu dengan cara masuk ke menu IP, lalu kita ke dalam DHCP client. Nah, di sini kita sudah memiliki IP yang kita sudah buat pada CLI. Kita coba dengan hapus saja, kita delete dengan tanda strip ini. Lalu di sini kita akan tambahkan DHCP, yaitu dengan cara kita akan memasukkan di Ether 5, interface Ether 5. Nah, jika sudah di Ether 5, kita apply saja. Jadi di sini kita coba lihat statusnya, dan di sini kita sudah mendapatkan IP yaitu 43.238 dengan gateway 43.1 dan DHCP server 43.1. Kita do oke. Nah, di sini sudah terbuat dengan cara GUI DHCP client-nya. Nah, mungkin untuk konfigurasi secara DHCP selesai, lanjut ke cara dengan cara manual.
Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang masih konfigurasi WAN. Nah, namun pada video sebelumnya kan kita sudah konfigurasi WAN secara DHCP. Nah, sedangkan sekarang kita akan menggunakan secara manual, yaitu dengan cara tidak otomatis, yaitu membuat sendiri. Nah, jadi itu dari ISP itu akan menjadi DHCP server dan ke router. Jadi kita langsung saja, kita akan cek terlebih dahulu IP, kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam IP DHCP client. Nah, di sini kita coba cek terlebih dahulu untuk IP-nya. Nah, di sini kita terdapat IP yaitu dengan 43.144. Itu adalah IP DHCP yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Nah, kita akan coba hapus saja dengan remove, dan ini number 0 ya, remove number 0. Kita enter. Di sini kita cek kembali dengan print, dan di sini dia sudah tidak ada IP sama sekali. Nah, kita coba keluar saja dengan slash ke menu utama. Nah, di sini kita coba cek terlebih dahulu dengan IP route print. Di sini juga IP route-nya tidak ada, dan juga IP DNS print. Untuk IP DNS print-nya juga tidak IP address add address 192.168.43 misalnya di sini titik 145. Nah, slash 24. Lalu di interface kita interface ether 5 ya. Ether 5 dan kita enter. Nah, di sini kita coba cek dengan IP address print. Kita coba enter. Nah, di sini sudah terdapat IP yaitu di ether 5 dengan IP 43.145 dengan network 4.0. Kita coba ping ke IP yang kita sudah singgung pada video sebelumnya, itu 192.1, maaf, itu ping 192.168.43.1. Kita coba enter. Nah, selanjutnya kita sudah menggunakan CLI, kita akan coba menggunakan Winbox. Kita coba konekkan kembali ke menu IP lalu ke addresses. Nah, di sini kita coba tambahkan IP baru yaitu dengan 192.168. Nah, baik, di sini kita coba hapus terlebih dahulu untuk IP-nya itu dengan disable, yaitu dengan delete. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang konfigurasi LAN. Nah, di mana pada video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi WAN, yaitu WAN network area, yaitu dari MikroTik ke Ether 1 menuju ke ISP atau akses internet. Nah, sekarang kita akan konfigurasi LAN, local area network-nya. Jadi di sini kita akan konfigurasi akan berhubungan dengan Ether 2 atau interface 2. Nah, jadi kita akan mengkonfigurasi IP dan juga akan mengkonfigurasi DHCP server, dimana nanti router ini akan menjadi klien sekaligus akan menjadi server untuk klien-klien PVC yang di bawah ini. Nah, kita langsung saja, yaitu kita ke Winbox. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam IP untuk konfigurasi IP address, yaitu ke addresses, dan di sini saya belum mempunyai IP yang menuju ke Ether 2. Nah, untuk Ether 1 sudah ada. Nah, kita akan yang menuju ke Ether 2. Di sini kita akan masukkan IP-nya, yaitu kita buat sendiri 192.
168.55.1/, jangan lupa prefixnya jangan terlewat, yaitu /24. Nah, lalu untuk ethernya yaitu yang menuju ke klien-klien, yaitu ether 2. Kita apply, dan di sini networknya terisi oleh sendirinya dan kita oke saja. Nah, di sini ini sudah kita selesai konfigurasi IP address-nya. Kita langsung saja ke DHCP server. Nah, di sini kita masuk ke DHCP server lalu ke DHCP setup. Nah, di sini kita dimintakan untuk server interface. Jadi, kita masukkan Ether 2 yaitu yang menuju ke klien. Lalu di sini pastikan IP address-nya sudah benar atau networknya sudah benar ya. Di sini sudah benar, kita next saja. Dan untuk IP DHCP networknya kita cek. Nah, di sini kita cek ya, di sini 55.1. Nah, di sini juga 55.1 dan ini udah benar, kita next. Dan di sini untuk range-nya dari mulai 8552 sampai 254, kita next. Nah, di sini untuk DNS servernya itu 888 seperti yang sudah kita konfigurasikan di pembahasan basic konfigurasi. Kita next saja. Lalu ini untuk last time itu optional saja, dan di sini kita next, dan di sini sudah sukses. Nah, langsung saja kita akan coba mengujinya langsung di PPC satu per satu di sini. Nah, di sini saya sudah menyalakan semua nodes, yaitu dengan cara kalian masuk ke dalam menu di bagian kiri lalu setup nodes, lalu di sini kalian start all nodes. Nah, di sini karena saya sudah, langsung saja di sini saya masuk ke dalam terminal dari masing-masing PPC. Baik, kita langsung saja dari mulai PPC 1, kita coba ketikkan dengan IP DHCP. Nah, jadi IP DHCP untuk mendapatkan IP secara otomatis. Nah, di sini kita berhasil mendapatkan IP yaitu 192.168.55253 dengan gateway 55.1. Nah, lalu kita ke PPC 2, kita coba IP DHCP juga. Di sini langsung DORA. Nah, ini harus diketahui lah oleh teman-teman, kalau emang outputnya itu DDDD itu berarti konfigurasinya gagal. Sedangkan jika outputnya DORA itu berarti berhasil. Kita juga uji coba di PPC 3. Uji coba juga di dalam PPC 3. Nah, di sini kita coba IP DHCP. Baik, di sini langsung DORA ya, itu artinya kita mendapatkan IP. Dan di sini IP-nya di PPC 3 mendapatkan IP 251. Nah, kita juga uji coba untuk yang PPC 4 dan juga PPC 5. IP DHCP. Nah, di sini juga mendapatkan IP yaitu 250. Yang terakhir yaitu PPC 5. Di sini adalah PPC terakhir yaitu PPC 5. Di sini kita coba IP DHCP. Di sini kita mendapatkan IP. Di sini kita mendapatkan IP yaitu 249. Nah, di sini untuk pengecekan IP yaitu bisa dengan cara show IP. Nah, di sini terdapat IP yaitu 249. Dan di sini juga kita show IP, kita mendapatkan 250. Di sini kita juga akan show IP.
Nah, mungkin untuk penjelasan tentang konfigurasi LAN kita selesai. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita di tentang Internet Gateway. Nah, pada video sebelumnya atau pembahasan sebelumnya kita sudah berhasil menjelaskan tentang membahas tentang konfigurasi WAN dan juga LAN. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan konfigurasi di Internet Gateway, yaitu pembahasan terakhir, yaitu tentang NAT atau Network Address Translation. Jadi kita akan mentranslatekan IP private tersebut menjadi IP public. Yaitu kita langsung saja masuk ke dalam Winbox. Lalu di sini kita masuk ke dalam IP, lalu di sini kita masuk ke dalam firewall. Nah, di sini ada yang tulisannya NAT. Kita langsung masuk saja, dan di sini kita coba tambahkan saja. Nah, di sini kita ingatkan 3 poin, yaitu chain, out interface, dan action. Nah, jadi itu adalah yang akan kita tambahkan. Nah, untuk pertama yaitu chain. Di sini ada beberapa opsi, yaitu DST-NAT, input, output, dan SRC-NAT. Nah, di sini kita akan menggunakan SRC-NAT pada kesempatan kali ini. Dan untuk out interface-nya yaitu Ether 2. Nah, untuk out interface ini kan yang mengarah ke ISP itu Ether 1. Jadi kita isikan yang Ether 1. Lalu kita ke action. Di sini actionnya kita memilih yang mask squared. Kita bisa pilih saja mask squared, lalu kita apply dan oke. Nah, di sini kita coba pengujian di dalam PPC. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mempelajari NAT tricks. Nah, jadi ada NAT juga ada tricksnya, yaitu untuk tricks dalam NAT. Jadi misal hanya bisa membagi internet ke salah satu atau lebih dari satu PPC. Jadi ada yang bisa terkonek dan juga ada yang tidak bisa. Kita langsung saja praktekkan, yaitu caranya dengan kita edit di NAT yang sudah kita konfigurasikan. Nah, di bagian SRC address kita tambahkan IP address yang ingin kita berikan internetnya. Nah, jadi kita misal ke PPC 1, yaitu IP-nya 255.192.168.55.253/24, dan jangan lupa prefixnya. Nah, di sini kita apply dan oke. Nah, maka secara langsung itu yang bisa terkoneksi ke internet hanyalah PPC 1, sedangkan PPC 2 sampai 5 itu tidak bisa terkoneksi oleh internet.